Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Elektronika Lanjut Pamanda Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto, nomor induk mahasiswa 122703017, program studi Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan presentasikan terkait pemanfaatan deep learning untuk mengontrol 3 buah LED melalui rekam suara. Di sini kita akan memanfaatkan dua rantai lunak, yaitu Arduino IDE untuk penyusunan kode program, Arduino Uno dalam mengontrol 3 LED secara serial. Akan ada pembacaan serial menggunakan logika. Selanjutnya akan dilakukan proses pengambilan dataset, selanjutnya pembuatan model deep learning, dan terakhir ada pengujian. Di 3 tahap itu akan dilakukan dalam rantai lunak Python 3 spesifik 3.10. Kita akan mengkaji terkait tahapan awal, yaitu menyusun kode program Arduino IDE. Di sini ada 3 segmen. Yang pertama adalah deklarasi pin, di mana kita memanfaatkan 3 pin LED kiri, tengah, dan kanan, dan dapat divariasikan. Untuk LED kiri di sini kita memanfaatkan warna biru, kemudian tengah warna putih, dan kanan berwarna jingga atau oranye. Selanjutnya dihubungkan terhadap pin digital Arduino 11, 12, dan 13, kemudian dihubungkan kepada ground untuk reference tegangan. Selanjutnya ada segmen setup, di mana diidentifikasi ketiga pin tersebut sebagai output yang akan disalurkan sinyal listrik. Kemudian ada pembacaan serial dengan baud rate 9600 bit per detik. Kemudian ada segmen loop, di mana dilakukan logika if atau jika. Dilakukan pembacaan serial, di mana jika ada pembacaan serial yang tersedia lebih dari 0, maka di integer atau deklarasikan perintah itu adalah berupa pembacaan serial, di mana pembacaan serial ini kita memanfaatkan integer atau angka. Jika kita memanfaatkan huruf, maka kita bisa mengubah fungsi int dengan memanfaatkan char. Di dalam logika if pertama, kita buka kembali logika if selanjutnya yang terdiri dari terdapat 5 kondisi. Perintah angka 0 untuk menjadikan seluruh lampu LED dalam keadaan mati. Perintah 1, LED kiri atau biru menyala. Perintah angka 2, yaitu lampu bagian kanan menyala. Perintah ketiga, lampu bagian tengah menyala. Dan pada saat penyusunan ketika terbalik, maka kita bisa menyelesaikan kondisinya. Dan keempat adalah perintah lampu menyala seluruhnya. Dan logika ini kemudian diintegrasikan terhadap kode program Python yang selanjutnya akan dikaji. Kita akan melanjutkan tahap pertama daripada pemanfaatan rantai lunak Python 3. Bisa kita ambil data, di mana terdapat 3 pustaka yang harus diunduh terlebih dahulu, dan command prompt atau CMD. Selanjutnya di sini ada untuk penyimpanan, logika penyimpanan, isi pendefinisian rekaman audio, kemudian di sini ada durasi selama 2 detik dengan
kualitas suara sample rate frekuensi di 20.050. Kemudian di sini ada print untuk indikasi mulai perekaman. Kemudian di sini save write untuk penyimpanan. Di sini ada logika yang mana akan disimpan data path berupa dataset atau berupa folder. Selanjutnya di sini ada maksimum sampel dapat direkam dalam satu sesi, lakukan dalam proses running. Selanjutnya di sini terdapat rentang masukkan kode kata, di mana kode katanya berada pada rentang 0 hingga 9. Kemudian kita turut bisa memanfaatkan kode kata yang mana disesuaikan dengan angka yang masuk dalam rentangnya. Karena kita hendak menggunakan angka serial 0, 1, 2, 3, 4, maka rentang yang kita ambil 0 hingga 5. Selanjutnya, data-data tersebut akan disimpan pada dataset. Dimana dataset ini secara dikotomi terpisah antara 0, 1, 2, 3, hingga 4. Selanjutnya, ada program kedua untuk Python, yaitu penyusunan model deep learning, di mana di sini pustaka yang hendak kita unduh dan disesuaikan dengan versi Python. Juga arsitektur daripada CPU ataupun GPU untuk pengguna itu discrete. Selanjutnya di sini ada generator data, di mana di sini ada processing dari dataset yang telah tersimpan sebelumnya, di mana pemrosesan itu kemudian akan dilakukan pemodelan dalam bentuk plotting, karena kita menggunakan matplotlib. Kemudian kita menggunakan numpy untuk data numerik. Selanjutnya sini ada beberapa parameter yang kemudian disimpan dalam format crash, di mana di sini ada dataset sebagai direktorinya. Kemudian ketika datanya atau labelnya 0 maka error, tidak dapat dilakukan pemrosesan. Di sini ada penyusunan log data logger untuk memeriksa bentuk data. Kemudian setelah dilakukan split, dilakukan data logging lagi. Kemudian di sini ada debug data generator, dan di sini langkah epoch. Kemudian epoch ini dilakukan untuk pemrosesan data, di mana langkah epoch ini bervariasi, dapat divariasikan jika data terlampau banyak, dalam artian data yang direkam lebih dari 101 pun lebih yang memakan waktu, epoch dapat dilakukan dalam satu tahap. Ketika datanya terlampau sedikit maka dapat dilakukan epoch hingga banyak. Di sini kita menggunakan epoch 300. Kemudian ketika pemrosesannya telah selesai, pemodelannya telah selesai, disimpan dalam format ini yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kode program ketiga nanti. Di sini ada plotting data modeling. Terdapat dua hasil plotting yang nantinya akan ditampilkan dan satu matriks. Matriks itu akan disesuaikan dengan berapa banyak data atau dataset yang terdapat. Di sini untuk plotting matriks, di sini untuk plotting accuracy and loss. Kita akan tampilkan. Di sini ada training and validation accuracy dan training and validation loss. Di sini akurasi data perekaman, yaitu data pengujian dan data yang divalidasi. Semakin dekat akurasi antara training atau perekaman dengan validation setelah proses pemrosesan dalam identifikasi angka, maka hasilnya akan bagus. Mendekati 1 maka bagus. Dan training and validation loss, di sini tingkat kegagalan atau tingkat ketidakakuratan dalam pembacaan atau identifikasi suara, yang kemudian kita dapat lihat dalam matriks conclusion matrix.
Data ini menampilkan label sebenarnya dan label yang terprediksi dengan tingkat disesuaikan oleh keakuratan data dari dataset yang dimiliki. Semakin tinggi maka semakin bagus dan berbentuk diagonal seperti ini. Jadi cara membaca diantaranya yaitu predict label 0 ketika bertemu dengan true label 0, maka ini mengindikasikan seberapa tinggi tingkat keakuratan daripada pembacaan. Ketika 0 dan 0 bernilai 6, maka keakuratan data bernilai 0. Akan bernilai 6. Di mana potensi ketika kita mengucapkan 0 dan terbaca sebagai angka 0 oleh model bernilai 6 dari tingkat tertinggi yaitu 11. Di mana di sini nilai tertinggi dimiliki oleh angka 2 ketika kita mengucapkan kata 2 dan diprediksi model sebagai angka 2 memiliki potensi 11, dan angka-angka sekeliling yang merupakan angka error yang mana semakin mendekati 0 maka error yang dimiliki semakin kecil potensinya. Selanjutnya kita tahap terakhir yaitu pengujian, di mana kita akan menggabungkan dari modeling hasil pemodelan dataset yang tersinkronisasi dengan serial untuk kemudian mengeksekusi program yang sebelumnya telah disusun pada Arduino IDE. Ini kita manfaatkan setidaknya 7 pustaka, dimana ini berkontribusi untuk proses identifikasi daripada deep learning ini sendiri. Di sini min amplitude threshold, ambang batas untuk suara amplitudo kecil yang dapat diterima. Kemudian perekaman audio dengan sample rate yang sama. Kemudian di sini predict audio dan load model preprocess audio yang mana berkaitan dengan proses perekaman suara nantinya. Kemudian di sini ada hubungan untuk serial, di mana kita hubungkan terhadap COM4 sebagaimana dihubungkan kepada Arduino IDE. Kemudian kita akan melakukan pembacaan di sini while true, mulai merekam sampai selesai merekam. Ketika dia berada di kondisi suaranya kecil maka akan menampilkan suara terlalu kecil. Kemudian di sini ada predicted label dan predicted class. Kemudian di sini akan mengganti label numerik menjadi label numerik menjadi label kelas yang kemudian disesuaikan dengan perintah di Arduino IDE. Kita hendak menyesuaikan terlebih dahulu. Di sini urutan datanya yaitu 0, 0, 1 hingga 4. Setelah terprediksi label yang disesuaikan dengan perekaman, maka akan ada pembacaan Arduino atau pembacaan serial. Kemudian ketika kita ada keyboard interrupt atau penggunaan karakter lain atau karakter dari keyboard yang dimasukkan ke dalam proses scanning, maka program akan terhenti. Ataupun ketika keadaan loss atau Arduino dicabut daripada serial, maka dia akan otomatis terhenti program runningnya. Kemudian di sini ada model path yang sebelumnya telah kita dapatkan hasil pemodelan, kita masukkan ke dalam sini sebagai direktorinya, dan audio path direktori untuk rekaman audio, dan kita akan lakukan tahapan running. Berikut adalah langkah pengujian daripada
deep learning untuk kontrol 3 LED. Di sini ada mulai perekaman dan selesai merekam untuk validasi suara. Kemudian ada tahap stop terlebih dahulu, hingga kemudian nanti akan tampil nilai prediksi. Dan kita akan lihat di sini ada predicted class, kemudian estimate time arrival step, dan di sini predicted class yang kemudian akan disesuaikan dengan pembacaan serial. Di sini kita akan coba berikan perintahnya pada LED. 0 0 1 2 0. Angka yang tampilkan adalah 0. Di sini terdapat error karena ada interferensi suara. Kita lanjut. 1. Lampu biru ditampilkan untuk predict class 1. 2. Maka perintah angka 2 menampilkan predict class 2 dan lampu jingga menyala. 3. Perintah ketiga yaitu lampu putih menyala, dan angka terakhir untuk menyalakan seluruhnya. 0 4. Perintah keempat akan menyalakan ketiga LED sekaligus, di mana lampu biru, putih, dan jingga menyala seluruhnya. Dengan demikian, kita dapat mengaplikasikan daripada pemanfaatan deep learning sebagai salah satu cabang bahasan atau kajian dari artificial intelligence dengan memanfaatkan berbagai piranti lunak dan kontrol untuk device elektronik apapun. Demikian presentasi dan uji coba yang dapat saya paparkan. Semoga dengan ini dapat diperoleh manfaat dan bisa menjadi pengembangan untuk tahap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.